teman-teman, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Stella Andreavan, mahasiswi Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa dan bagaimana itu latihan dasar teater. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah apresiasi drama yang diampu oleh Ibu dosen Helvi Tiana Rosa. Langsung aja, kita mulai. Let's go! Jadi, yang paling mendasar di latihan dasar teater itu ada 3, yaitu olah tubuh, olah pernafasan, dan olah vokal. Nah, yang pertama itu ada olah tubuh. Olah tubuh itu apa sih? Olah tubuh itu gampangnya ya seperti olahraga biasa, pemanasan sebelum melakukan kegiatan. Kita sebagai anak teater, kan nggak mungkin nanti kalau di panggung keseleo, kecengklak. Maka dari itu, sebelum mulai kita perlu olah tubuh. Nah, gimana sih cara olah tubuh ini? Olah tubuh ini sebenarnya bisa dilakukan dengan apa aja ya? Bisa jogging, atau pemanasan, stretching, biasa gitu, boleh. Nah, kalau seperti saya ini, ruangannya kan terbatas. Kalau jogging, gak mungkin. Jadi saya, kalau olah tubuh, biasa stretching. Stretchingnya itu seperti ini. Udah bunyi tuh. Kita hitung 1-8 gitu. Apa namanya? Lompat tepuk nyamuk juga boleh. Pokoknya kalian bisa melakukan hal-hal yang membuat tubuh kalian jadi hangat dan terpacu gitu ya jantungnya. Supaya ketika kita tampil di atas panggung nanti, gak ada tuh namanya keseleo lah gitu atau kram gitu. Selanjutnya ada yang namanya olah vokal dan olah pernafasan. Dan karena 2 hal ini berhubungan, jadi kita akan langsung jadikan satu. Olah vokal biasa didasari oleh 3 hal. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan tuh stamina. Stamina juga bisa dilatih dengan cara misalkan berenang, lari gitu. Yang kedua ada artikulasi. Artikulasi itu bagaimana alat ucap kita dilatih dengan tujuan kejelasan, kebenaran, dan apa yang kita ucapkan sampai dengan jelas. Yang ketiga ada namanya kelenturan. Kelenturan ini nanti ada hubungannya dengan irama, tempo, dan dinamika. Nah, semua hal ini, 3 hal tadi, didasari dengan namanya penghayatan dan imajinasi. Selanjutnya kita akan bareng-bareng nih, latihan olah pernafasan. Nah, sebelum itu kita mesti tahu dulu nih peralatan yang kita pakai untuk olah vokal dan olah pernafasan ini. Nah, apa aja sih peralatan untuk olah vokal dan olah pernafasan ini? Peralatannya adalah mulut, gigi, lidah, langit-langit, pipi, geraham, dan laring atau pita suara. Selain itu, untuk olah pernafasan kita tentu saja butuh nih, perut dan organ dalam ya tentu saja. Kekuatan suara kita itu adanya di perut, punggung, dan lidah. Maka itu 3 hal itu tuh harus dilatih. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempraktekkan gimana sih caranya olah pernafasan. Caranya itu seperti ini. Pertama-tama kalian harus relax. Harus banget, wajib relax. Terus badan kalian atur senyaman mungkin, yang tegak ya. Ambil nafas, tapi pundaknya gak boleh naik. Biar nanti kita bisa merasakan diafragma. Jadi nanti kita bisa merasakan dalam tuh ada berasa gitu, di sini ada berasa beda, dan perut kita juga mengembang. Ini. Gitu guys. Selain itu, kita juga bisa ngetes seberapa panjang sih nafas kita. Caranya, kita keluarkan vokal. Caranya adalah, kita tarik nafas seperti tadi, dan keluarkan vokal apa saja. A, I, U, E, O, terserah. Tapi, dalam satu tarikan suara. Contohnya seperti ini.
Nah, supaya nafas kalian panjang, gimana sih cara melatihnya? Bisa latihan seperti itu terus-terusan, atau juga kalian bisa nyanyi, berenang. Nah, hal itu dilakukan dengan catatan. Suara yang dikeluarkan harus dikeluarkan dengan nyaman, gak boleh dipaksa. Selain itu, latihan pernafasan tadi dan vokal tadi juga bisa dilakukan dengan menyebut huruf vokal A, I, U, E, O. Contohnya seperti ini. A, I, U, E, O. Seperti itu. Nah, selain itu, kalian juga bisa latihannya dengan membaca teks panjang. Misalnya seperti teks monolog, puisi, cerpen, dan naskah-naskah drama juga bisa. Contoh selanjutnya, dalam latihan olah vokal itu juga ada yang namanya artikulasi. Artikulasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu hal ucap kita dilatih dengan tujuan, kejelasan, kebenaran, ketepatan, kepakeman, dan apa yang kita ucapkan harus tersampaikan secara jelas. Jadi enggak mumbling gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melatih artikulasi kita agar bagus? Pertama, melatih lidah. Kayak gini. Lidahnya dikeluarin. Yang paling penting dalam teater itu kalian gak boleh takut jelek. Latihan artikulasi sebenarnya banyak ya. Dan salah satunya kalian bisa lakukan seperti ini. Pertama kalian tarik nafas, lalu keluarkan jadi suara. Setelah itu keluarkan jadi dalam bentuk kata. Misalnya seperti ini. Aku. Selain itu, bisa juga dilatih dengan cara membuka mulut kita dengan semaksimal mungkin agar apa yang kita ucapkan jelas. Misalnya seperti ini. Hari ini aku makan bakso. Hari ini aku makan bakso. Jadi, kita juga bisa latihan dengan cara membaca teks. Misalnya teks monolog, teks naskah drama, puisi, cerpen, dan teks apapun. Ada lagi nih latihan artikulasi lain, yaitu menyebut huruf vokal. Kita menyebut huruf-huruf secara lantang dan jelas. Seperti ini. A, I, U, E, O. Bisa dimodifikasi dengan huruf-huruf lain. Tambahkan huruf-huruf non-vokal. Misalkan kayak gini, kita harus ngomong kakiku keko dengan jelas. Ka, ki, ku, ke, ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Ada juga latihan artikulasi yang seru, yaitu tongue twister. Misalnya seperti ini. Ular melingkar di atas pagar, mutar, mutar. Ular melingkar di atas pagar, mutar, mutar. Ular melingkar di atas pagar, mutar, mutar. Wah, kita sudah berada di penghujung video. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan untuk latihan dasar teater, yaitu olah tubuh, olah vokal, olah pernafasan. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terus semangat dalam latihan, istirahat boleh tapi jangan pernah menyerah. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.